Ada satu fase dalam hidup yang tidak banyak orang berani akui. Fase di mana kamu bangun setiap pagi dengan tubuh yang masih terasa lelah, tapi tetap memaksa diri untuk bergerak karena kamu merasa tidak punya pilihan lain. Bukan karena kamu penuh semangat, tapi karena kamu takut jika berhenti, semuanya akan tertinggal. Kamu mulai hari dengan pikiran yang sudah berat bahkan sebelum aktivitas dimulai, seolah-olah hidup sudah memberi beban sebelum kamu sempat bernapas dengan tenang. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, rutinitas yang dulu kamu bangun dengan harapan berubah menjadi tekanan yang terus mengejar dari belakang. Kamu tetap berjalan, tetap bekerja, tetap tersenyum di depan orang lain, seakan semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam, kamu tahu ada sesuatu yang mulai retak. Kamu bilang ke diri sendiri bahwa ini hanya sementara, bahwa semua lelah ini akan terbayar, bahwa kamu hanya perlu sedikit lagi bertahan. Tapi kalimat sedikit lagi itu terus berulang setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan tanpa pernah benar-benar selesai. Dan di titik itu, kamu mulai kehilangan kemampuan untuk membedakan antara berjuang dan memaksakan diri. Kamu tidak lagi bertanya apakah ini masih sehat untukmu, kamu hanya bertanya apakah kamu sudah cukup kuat untuk terus lanjut. Padahal tubuhmu sudah memberi tanda-tanda kecil yang selama ini kamu abaikan. Pikiranmu mulai sulit tenang, emosimu lebih mudah lelah, dan hal-hal sederhana yang dulu terasa ringan kini terasa berat tanpa alasan yang jelas. Namun kamu tetap melangkah karena kamu merasa berhenti adalah sebuah kegagalan. Kamu merasa bahwa nilai dirimu ditentukan dari seberapa jauh kamu bisa menahan lelah. Dan di sanalah semuanya mulai berubah, bukan lagi tentang mimpi atau tujuan, tapi tentang bertahan dalam tekanan yang kamu ciptakan sendiri. Kamu terus berjalan melewati batas yang tidak terlihat, batas yang seharusnya dijaga, bukan dilanggar. Batas antara kerja keras yang membangun dan kerja keras yang perlahan menghancurkan. Dan mungkin tanpa kamu sadari, saat ini kamu sudah terlalu jauh melewati batas itu. Kerja keras seringkali terlihat seperti jawaban dari hampir semua masalah hidup. Sejak awal kita diajarkan bahwa jika ingin berhasil, kita harus mau berkorban lebih banyak dari orang lain. Kita harus bangun lebih pagi, bekerja lebih lama, dan tidak mudah menyerah ketika merasa lelah. Semua itu terdengar benar bahkan terasa mulia. Namun ada satu hal yang jarang dibicarakan dengan jujur, bahwa kerja keras juga bisa berubah menjadi jebakan yang tidak kita sadari. Awalnya kamu hanya ingin memperbaiki hidupmu. Kamu ingin menjadi lebih baik dari versi dirimu yang kemarin. Kamu ingin membuktikan bahwa kamu mampu. Tapi perlahan tujuan itu mulai bergeser. Tanpa kamu sadari, kamu mulai bekerja bukan karena ingin berkembang, tapi karena takut dianggap tidak cukup. Kamu mulai membandingkan langkahmu dengan orang lain, melihat pencapaian mereka, dan merasa tertinggal. Dan dari situ ritme hidupmu mulai berubah. Kamu tidak lagi bekerja dengan kesadaran, tapi dengan dorongan yang dipenuhi kecemasan. Setiap hari terasa seperti perlombaan yang tidak pernah kamu daftarkan, tapi kamu tetap ikut berlari di dalamnya. Kamu mulai merasa bersalah ketika beristirahat. Kamu merasa tidak produktif ketika tidak melakukan apa-apa. Padahal, istirahat adalah bagian dari proses yang sehat. Namun di dalam pikiranmu, istirahat justru terasa seperti kemunduran. Dan dari situlah semuanya menjadi tidak seimbang. Kamu mulai kehilangan hubungan yang sehat dengan kerja itu sendiri. Kerja yang seharusnya menjadi alat untuk membangun hidup justru berubah menjadi beban yang terus menekanmu dari dalam. Kamu tidak lagi menikmati prosesnya. Kamu hanya fokus untuk terus maju tanpa benar-benar memahami kemana arah yang kamu tuju. Dan yang lebih berbahaya, kamu mulai mengukur nilai dirimu dari seberapa sibuk kamu setiap hari. Semakin kamu lelah, semakin kamu merasa bahwa kamu sedang melakukan sesuatu yang berarti. Padahal kelelahan bukan selalu tanda kemajuan. Seringkali, itu hanya tanda bahwa kamu sudah terlalu lama memaksakan diri tanpa memberi ruang untuk bernapas. Dan jika ini terus dibiarkan, kamu tidak hanya akan kehilangan energi, kamu juga akan kehilangan arah, kehilangan makna, dan perlahan kehilangan dirimu sendiri di tengah semua kesibukan itu. Ketika kamu terus bekerja melewati batas, ada satu hal yang perlahan hilang tanpa kamu sadari, yaitu kepekaan terhadap dirimu sendiri. Di awal kamu masih bisa merasakan perbedaan antara lelah biasa dan kelelahan yang benar-benar menguras. Kamu masih tahu kapan harus berhenti, kapan harus beristirahat, dan kapan harus memberi ruang untuk diri sendiri. Namun seiring waktu semua itu mulai memudar.
Kamu terbiasa memaksakan diri sampai akhirnya kamu tidak lagi merasa bahwa itu adalah paksaan. Semua terasa normal, padahal sebenarnya tidak. Kamu mulai menganggap kelelahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hidupmu. Kamu tidak lagi mempertanyakan apakah ini sehat atau tidak. Kamu hanya berpikir bahwa ini memang harus seperti ini. Dan disitulah bahayanya. Karena ketika sesuatu yang merusak mulai terasa biasa, kamu akan berhenti melindungi dirimu sendiri. Tubuhmu sebenarnya tidak pernah diam. Ia selalu memberi sinyal. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur. Pikiran yang sulit fokus meskipun kamu berusaha keras. Emosi yang mudah naik turun tanpa alasan yang jelas. Namun semua tanda itu kamu anggap sepele. Kamu menutupinya dengan kalimat sederhana, ini cuma capek biasa. Padahal itu adalah peringatan. Peringatan bahwa kamu sudah terlalu jauh mendorong dirimu. Dan yang membuatnya semakin sulit adalah kamu tetap bisa berfungsi. Kamu tetap bisa bekerja, tetap bisa menjalankan rutinitas, tetap terlihat baik-baik saja di luar. Tapi di dalam kamu mulai kosong. Kamu melakukan banyak hal tapi tidak benar-benar merasakannya. Kamu hadir secara fisik tapi tidak secara emosional. Hari-harimu mulai terasa datar, seperti berjalan tanpa arah yang jelas. Dan perlahan kamu mulai kehilangan koneksi dengan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi tahu apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Kamu hanya tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan hidup yang hanya diisi dengan harus tanpa ingin adalah hidup yang sangat melelahkan. Karena kamu terus bergerak tapi tidak pernah benar-benar hidup. Ada satu ilusi yang sangat halus namun berbahaya dalam kehidupan modern, yaitu keyakinan bahwa sibuk berarti bernilai. Semakin padat jadwalmu, semakin kamu merasa bahwa hidupmu penting. Semakin sedikit waktu istirahat yang kamu punya, semakin kamu merasa bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Tanpa sadar, kamu mulai mengaitkan harga dirimu dengan seberapa banyak hal yang bisa kamu lakukan dalam satu hari. Jika harimu penuh, kamu merasa berhasil. Jika harimu kosong, kamu merasa bersalah. Padahal tidak semua kesibukan adalah kemajuan. Banyak orang terlihat sangat sibuk, tapi sebenarnya hanya berputar di tempat yang sama. Mereka bergerak tanpa arah yang jelas, hanya mengikuti ritme yang sudah terbentuk tanpa pernah benar-benar dipertanyakan. Dan yang lebih ironis, kelelahan itu justru dijadikan kebanggaan. Kamu mungkin pernah mendengar orang berkata dengan bangga bahwa mereka tidak punya waktu untuk istirahat. Seolah-olah itu adalah bukti bahwa mereka lebih berharga dari yang lain. Padahal, itu bisa jadi tanda bahwa mereka telah kehilangan keseimbangan. Dunia hari ini memang sering memuji mereka yang terus bekerja tanpa henti. Orang yang selalu on, selalu siap, selalu produktif sering dianggap lebih unggul. Sementara mereka yang memilih untuk berhenti sejenak justru dianggap kurang ambisius. Dan tanpa kamu sadari, standar itu mulai masuk ke dalam cara kamu memandang dirimu sendiri. Kamu mulai merasa tidak cukup jika tidak sibuk. Kamu mulai merasa tertinggal jika tidak terus bergerak. Padahal, hidup bukan hanya tentang bergerak cepat. Ada momen di mana kamu perlu diam untuk memahami arah. Karena bergerak tanpa arah hanya akan membuatmu lelah lebih cepat. Dan semakin lama kamu terjebak dalam ilusi ini, semakin jauh kamu dari dirimu yang sebenarnya. Kamu menjadi seseorang yang terus mengejar tapi tidak pernah benar-benar sampai. Kamu menjadi seseorang yang selalu melakukan sesuatu tapi tidak pernah merasa cukup. Dan pada akhirnya kamu bukan hanya kehilangan waktu, kamu kehilangan makna dari setiap langkah yang kamu ambil. Padahal jika kamu benar-benar jujur pada dirimu sendiri, ada momen-momen sunyi di mana kamu mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak lagi terasa benar. Mungkin itu terjadi di malam hari, ketika semua aktivitas berhenti dan tidak ada lagi distraksi yang bisa kamu gunakan untuk mengalihkan perhatian. Kamu duduk diam, memandang kosong, dan tiba-tiba muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan sedih yang jelas, bukan juga marah yang meledak. Lebih seperti hampa yang perlahan memenuhi ruang di dalam dirimu. Dan di titik itu kamu mulai bertanya, oh sebenarnya aku ini sedang mengejar apa? Karena meskipun kamu sudah melakukan banyak hal sepanjang hari, tidak ada rasa puas yang benar-benar tinggal. Tidak ada ketenangan yang menetap. Yang ada hanya jeda sebentar sebelum kamu kembali masuk ke siklus yang sama keesokan harinya. Kamu mungkin mencoba mengabaikan perasaan itu. Kamu mengalihkannya dengan hiburan, dengan media sosial, dengan hal-hal yang bisa membuatmu lupa sejenak. Tapi perasaan itu selalu kembali. Karena itu bukan sekadar perasaan lelah biasa.
Itu adalah sinyal bahwa ada bagian dari dirimu yang selama ini kamu tinggalkan. Kamu terlalu fokus memberi energi ke pekerjaan, ke target, ke ekspektasi orang lain. Sampai kamu lupa bahwa dirimu sendiri juga butuh diperhatikan. Kamu lupa bahwa kamu juga butuh didengarkan. Dan ketika kebutuhan itu terus diabaikan, ia tidak hilang. Ia hanya menumpuk diam-diam sampai akhirnya terasa berat. Kamu mulai kehilangan minat pada hal-hal yang dulu kamu sukai. Kamu mulai merasa datar terhadap pencapaian yang dulu kamu impikan, dan yang paling membuat bingung, kamu tidak tahu kenapa. Padahal jawabannya sederhana, tapi sering diabaikan. Kamu lelah bukan karena kamu lemah. Kamu lelah karena kamu terlalu lama berjalan tanpa memberi dirimu kesempatan untuk berhenti dan benar-benar hadir. Dan selama kamu terus mengabaikan itu, seberapa jauh pun kamu melangkah, kamu tidak akan pernah merasa sampai. Dalam sudut pandang stoikisme, ada satu pemahaman yang sering terlupakan, bahwa hidup bukan hanya tentang seberapa kuat kamu bisa bertahan, tapi juga tentang seberapa bijak kamu mengenali batasmu sendiri. Kita sering berpikir bahwa kekuatan berarti terus maju tanpa henti, bahwa semakin kita mampu menahan lelah, semakin kita pantas disebut tangguh. Namun para pemikir stoik justru melihatnya dari arah yang berbeda. Mereka memahami bahwa manusia bukanlah sesuatu yang harus dipaksa terus-menerus. Manusia adalah makhluk yang memiliki ritme. Ada waktu untuk bergerak, dan ada waktu untuk berhenti. Ada waktu untuk berjuang, dan ada waktu untuk memulihkan diri. Dan kebijaksanaan terletak pada kemampuan untuk membedakan keduanya. Masalahnya, banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa berhenti adalah tanda kelemahan. Kita diajarkan untuk terus mendorong diri, bahkan ketika kita sudah tidak punya tenaga. Kita dipuji ketika mampu bertahan dalam kondisi yang melelahkan. Dan tanpa kita sadari, kita mulai mengabaikan kebutuhan dasar kita sendiri demi memenuhi standar yang dibentuk oleh lingkungan. Padahal stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk menyiksa diri. Sebaliknya, ia mengajarkan pengendalian diri yang rasional. Artinya kamu tetap disiplin, tetap bertanggung jawab, tapi juga tetap sadar akan kapasitasmu sebagai manusia. Kamu tidak membiarkan emosi mengendalikanmu, tapi kamu juga tidak menekan dirimu sampai kehilangan keseimbangan. Karena bagi seorang stoik, hidup yang baik bukanlah hidup yang penuh tekanan, melainkan hidup yang selaras dengan diri sendiri. Di mana kamu tahu kapan harus melangkah, dan kapan harus berhenti tanpa rasa bersalah. Kamu memahami bahwa menjaga diri tetap utuh adalah bagian dari tanggung jawab, bukan bentuk kemalasan. Dan justru dari kesadaran itulah muncul kekuatan yang lebih tahan lama. Kekuatan yang tidak hanya membuatmu mampu mencapai sesuatu, tapi juga mampu tetap berdiri tanpa kehilangan dirimu di sepanjang perjalanan. Masalahnya, meskipun secara logika kita mulai memahami bahwa batas itu penting, secara emosional kita tetap sulit untuk benar-benar berhenti. Ada dorongan halus di dalam diri yang terus berkata bahwa kita harus lanjut, bahwa kita tidak boleh kalah, bahwa kita tidak boleh tertinggal dari siapapun. Dorongan ini tidak selalu datang dari luar. Seringkali justru suara itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Suara yang sudah lama terbentuk dari kebiasaan, dari perbandingan, dari pengalaman masa lalu yang membuat kita merasa harus selalu lebih. Kita menjadi terbiasa untuk mengaitkan nilai diri dengan pencapaian. Sehingga ketika kita melambat, kita merasa seperti kehilangan sesuatu. Kita merasa seperti tidak lagi cukup. Padahal itu hanya ilusi yang terbentuk dari tekanan yang terus kita ulang setiap hari. Kamu mungkin pernah mencoba untuk berhenti sejenak. Mungkin hanya ingin istirahat, menarik napas, atau memberi waktu untuk dirimu sendiri. Tapi bahkan dalam momen itu, pikiranmu tidak benar-benar tenang. Ada rasa gelisah yang muncul, seolah-olah kamu sedang melakukan sesuatu yang salah. Seolah-olah kamu seharusnya melakukan sesuatu yang lebih produktif. Dan akhirnya, kamu kembali lagi ke siklus yang sama. Bukan karena kamu sudah pulih, tapi karena kamu tidak nyaman dengan diam. Inilah salah satu jebakan terbesar dalam hidup modern. Kita tidak hanya dipaksa untuk terus bergerak, tapi juga kehilangan kemampuan untuk benar-benar beristirahat. Padahal istirahat bukan sekadar berhenti secara fisik. Istirahat adalah kondisi di mana pikiranmu juga diberi ruang untuk tidak terus-menerus bekerja. Namun karena kita terlalu lama hidup dalam tekanan, bahkan ketika tubuh kita diam, pikiran kita tetap berlari. Kita terus memikirkan apa yang belum selesai, apa yang harus dilakukan berikutnya, dan apa yang akan terjadi jika kita tidak cukup cepat. Dan dari situlah kelelahan menjadi semakin dalam.
Bukan hanya fisik tapi juga mental dan emosional. Kamu menjadi lelah dalam cara yang sulit dijelaskan. Lelah yang tidak hilang hanya dengan tidur. Lelah yang tetap ada bahkan ketika kamu tidak melakukan apa-apa. Dan di titik itu kamu mulai merasa terjebak. Kamu ingin berhenti, tapi tidak tahu bagaimana caranya tanpa merasa bersalah. Kamu ingin tenang, tapi tidak tahu bagaimana cara mencapainya tanpa merasa tertinggal. Namun disinilah letak pemahaman yang perlu kamu pegang. Bahwa melambat bukan berarti kamu kalah. Berhenti sejenak bukan berarti kamu menyerah. Justru, itu adalah bentuk keberanian yang tidak semua orang miliki. Karena dibutuhkan kesadaran yang dalam untuk berkata, aku butuh jeda di tengah dunia yang terus menuntutmu untuk berlari tanpa henti. Dan ketika kamu mulai berani mengambil jeda itu, kamu sebenarnya sedang mengambil kembali kendali atas hidupmu. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh tekanan. Kamu mulai memilih dengan sadar kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Dan dari situlah perlahan kamu akan menemukan kembali dirimu yang selama ini tertinggal di tengah kesibukan yang tidak pernah selesai. Kamu perlu memahami satu hal yang sering terlewatkan ketika kita terlalu fokus pada kerja tanpa henti, yaitu bahwa arah jauh lebih penting daripada kecepatan. Banyak orang bergerak sangat cepat, melakukan banyak hal dalam satu waktu, terlihat produktif dan penuh ambisi. Namun ketika mereka berhenti sejenak dan benar-benar bertanya pada diri sendiri, aku ini sebenarnya sedang menuju kemana? Mereka tidak punya jawaban yang jelas. Ini yang sering terjadi ketika kamu bekerja melewati batas. Kamu terlalu sibuk bergerak sampai lupa memastikan apakah langkahmu masih selaras dengan tujuan hidupmu. Kamu terus menambah beban, menambah target, menambah kesibukan, tanpa pernah benar-benar mengevaluasi apakah semua itu masih relevan untukmu. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai menjalani hidup yang bukan lagi milikmu sepenuhnya. Kamu mengikuti ekspektasi, mengikuti standar, mengikuti ritme yang dibentuk oleh lingkungan, bukan oleh kesadaranmu sendiri. Kamu menjadi seperti orang yang berlari di jalur yang salah. Semakin cepat kamu berlari, semakin jauh kamu tersesat. Dan yang membuatnya lebih sulit adalah, dari luar semuanya terlihat baik-baik saja. Kamu terlihat produktif, terlihat sibuk, bahkan mungkin terlihat berhasil. Tapi di dalam kamu mulai merasa kosong. Karena kamu tahu semua yang kamu lakukan tidak benar-benar memberi makna yang dalam. Kamu hanya bergerak karena terbiasa bergerak. Bukan karena kamu benar-benar tahu kemana kamu ingin pergi. Di titik ini kerja keras tidak lagi membawa kepuasan. Ia hanya menjadi rutinitas yang terus diulang tanpa rasa. Dan inilah alasan mengapa banyak orang merasa lelah meskipun mereka terus mencapai sesuatu. Karena yang mereka capai tidak pernah benar-benar mereka pahami sebagai bagian dari tujuan hidup mereka. Maka daripada terus menambah kecepatan, mungkin yang kamu butuhkan adalah berhenti sejenak dan melihat arah. Bertanya dengan jujur pada diri sendiri, apakah semua yang kamu lakukan saat ini benar-benar penting? Apakah semua ini mendekatkanmu pada hidup yang kamu inginkan atau justru menjauhkanmu dari dirimu sendiri? Karena pada akhirnya hidup bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi tentang apakah kamu sampai di tempat yang benar. Cobalah untuk melihat hidup dari sudut pandang yang sedikit berbeda, sudut pandang yang mungkin jarang kamu gunakan selama ini. Bagaimana jika tujuan hidupmu bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tapi juga tentang bagaimana kamu menjalaninya dengan tetap utuh? Bagaimana jika keberhasilan bukan hanya diukur dari hasil akhir, tapi dari kondisi dirimu selama proses itu berlangsung? Selama ini, kita terlalu sering diajarkan untuk fokus pada pencapaian. Kita diajarkan untuk menetapkan target, mengejar hasil, dan tidak berhenti sampai semuanya tercapai. Namun jarang sekali kita diajarkan untuk bertanya, apa yang terjadi pada diriku selama perjalanan ini? Apakah kamu masih merasa hidup atau hanya sekadar menjalani rutinitas? Apakah kamu masih bisa menikmati hal-hal kecil atau semuanya terasa seperti kewajiban yang harus diselesaikan? Karena pada kenyataannya, banyak orang yang berhasil mencapai apa yang mereka inginkan, tapi kehilangan dirinya sendiri di sepanjang proses itu. Mereka sampai di tujuan tapi tidak lagi mengenali siapa diri mereka. Dan di titik itu, pencapaian yang seharusnya membawa kebahagiaan justru terasa kosong. Ini bukan berarti kamu tidak boleh punya ambisi. Bukan berarti kamu harus berhenti mengejar tujuan. Tapi ada sesuatu yang perlu kamu jaga selama perjalanan itu berlangsung, yaitu dirimu sendiri. Kesehatanmu, ketenanganmu, hubunganmu dengan dirimu sendiri.
Semua itu tidak boleh dikorbankan hanya demi sebuah hasil. Karena jika semua itu hilang, maka apapun yang kamu capai tidak akan pernah terasa cukup. Kamu akan terus mencari sesuatu yang lain, terus merasa kurang, terus merasa ada yang hilang. Dan siklus itu tidak akan pernah selesai. Namun ketika kamu mulai menempatkan dirimu sebagai bagian dari tujuan itu sendiri, semuanya akan berubah. Kamu tidak lagi hanya fokus pada hasil, tapi juga pada proses yang kamu jalani setiap hari. Kamu mulai lebih sadar dengan apa yang kamu rasakan, dengan apa yang kamu butuhkan, dan dengan batas yang harus kamu jaga. Dan dari situ kerja kerasmu tidak lagi terasa seperti beban. Ina menjadi sesuatu yang lebih selaras, lebih tenang, dan lebih bermakna. Menghargai batas bukan berarti kamu berhenti bertumbuh. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa kamu mulai memahami bagaimana cara bertumbuh dengan cara yang lebih sehat dan berkelanjutan. Selama ini, mungkin kamu berpikir bahwa untuk menjadi lebih baik, kamu harus selalu maksimal dalam segala hal. Kamu harus selalu kuat, selalu siap, selalu produktif tanpa henti. Namun kenyataannya, tidak ada manusia yang bisa berada di kondisi puncak setiap saat. Ada hari di mana kamu penuh energi, dan ada hari di mana kamu hanya mampu melakukan hal-hal sederhana. Dan itu bukan kegagalan. Itu adalah bagian alami dari menjadi manusia. Masalahnya, kita seringkali menolak kenyataan itu. Kita memaksakan diri untuk tetap berada di standar yang sama setiap hari, tanpa mempertimbangkan kondisi diri kita yang sebenarnya. Kita merasa bersalah ketika tidak bisa melakukan sebanyak biasanya. Kita merasa tertinggal ketika harus melambat. Padahal tubuh dan pikiran kita memiliki ritme yang tidak bisa dipaksa terus-menerus. Ketika kamu mulai menghargai batasmu, kamu mulai belajar untuk bekerja dengan dirimu, bukan melawan dirimu. Kamu mulai memahami kapan harus mendorong dan kapan harus menahan. Kamu tidak lagi melihat istirahat sebagai kemunduran, tapi sebagai bagian penting dari proses. Karena tanpa istirahat, kamu tidak akan punya energi untuk melanjutkan. Dan tanpa jeda, kamu tidak akan punya ruang untuk berpikir dengan jernih. Kamu juga mulai melepaskan tekanan untuk selalu sempurna. Kamu menerima bahwa melakukan yang terbaik tidak selalu berarti melakukan semuanya sekaligus. Kadang melakukan satu hal dengan penuh kesadaran jauh lebih berarti daripada melakukan banyak hal tanpa arah. Dan ketika kamu mulai menjalani hidup dengan cara ini, sesuatu yang menarik akan terjadi. Kamu mungkin terlihat lebih santai dari luar, tapi di dalam kamu justru lebih stabil. Kamu tidak mudah goyah oleh tekanan. Kamu tidak mudah terbakar oleh kelelahan. Karena kamu tahu bagaimana menjaga dirimu tetap seimbang. Dan dari keseimbangan itulah muncul kekuatan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa jauh kamu bisa memaksakan dirimu untuk terus berjalan tanpa henti. Bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai sesuatu, atau siapa yang paling kuat menahan lelah. Semua itu mungkin terlihat mengesankan dari luar, tapi tidak selalu berarti dari dalam. Karena ada banyak orang yang terlihat berhasil, tapi diam-diam kehilangan ketenangan dalam hidupnya. Mereka memiliki pencapaian tapi tidak memiliki ruang untuk benar-benar menikmatinya. Mereka terus bergerak tapi tidak pernah merasa sampai. Dan itu terjadi karena mereka menjalani hidup dengan cara yang terus dipaksa, bukan dipahami. Hidup yang dipaksa akan selalu terasa berat, seberapapun besar hasil yang kamu dapatkan. Karena kamu tidak pernah benar-benar hadir di dalamnya. Kamu hanya mengejar sesuatu yang terus bergeser, tanpa pernah berhenti untuk merasakan apa yang sudah ada. Sebaliknya, hidup yang dijalani dengan kesadaran akan terasa berbeda. Mungkin tidak selalu cepat, mungkin tidak selalu terlihat luar biasa. Tapi di dalamnya ada ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, dan kamu tahu kenapa kamu melakukannya. Kamu tidak lagi bergerak karena tekanan, tapi karena pilihan. Dan itu membuat setiap langkah terasa lebih ringan, lebih jelas, dan lebih bermakna. Kamu juga mulai memahami bahwa bertahan bukan berarti terus memaksakan diri. Bertahan adalah tentang menjaga agar kamu tetap utuh di tengah semua tekanan yang ada. Karena jika kamu kehilangan dirimu sendiri, maka semua yang kamu capai tidak akan pernah benar-benar terasa cukup. Maka daripada terus bertanya seberapa jauh lagi kamu harus melangkah, mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kamu masih baik-baik saja dalam perjalanan ini? Apakah kamu masih mengenali dirimu? Apakah kamu masih punya ruang untuk bernapas? Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan hanya sampai di tujuan, tapi bagaimana kamu tetap menjadi dirimu sendiri sampai di sana.
Jadi jika hari ini kamu merasa lelah dengan cara yang tidak biasa, lelah yang tidak hilang meskipun kamu sudah mencoba beristirahat, mungkin itu bukan karena kamu kurang kuat. Mungkin itu karena kamu sudah terlalu lama hidup dalam tekanan tanpa benar-benar memberi dirimu ruang untuk berhenti. Kamu sudah terlalu sering mengabaikan sinyal dari tubuh dan pikiranmu sendiri. Kamu terlalu fokus untuk terus maju sampai lupa bahwa dirimu juga butuh dijaga. Dan di titik ini kamu tidak butuh dipaksa lebih keras lagi. Kamu tidak butuh dituntut untuk menjadi lebih kuat dari yang seharusnya. Yang kamu butuhkan justru adalah keberanian untuk jujur pada dirimu sendiri. Keberanian untuk mengakui bahwa kamu lelah. Keberanian untuk berhenti sejenak tanpa merasa bersalah. Karena berhenti bukan berarti kamu menyerah. Berhenti adalah cara untuk memastikan bahwa kamu bisa melanjutkan perjalanan ini tanpa kehilangan dirimu di tengah jalan. Tidak ada yang salah dengan melambat. Tidak ada yang salah dengan mengambil jeda. Dunia mungkin akan terus bergerak cepat, tapi kamu tidak harus selalu mengikuti ritme itu jika itu membuatmu hancur perlahan. Kamu berhak untuk memilih cara hidup yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih selaras dengan dirimu sendiri. Dan percayalah, ketika kamu mulai menjaga dirimu dengan cara itu, kamu tidak sedang menjauh dari tujuanmu. Kamu justru sedang memastikan bahwa kamu bisa sampai ke sana dengan utuh. Karena pada akhirnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat atau paling sibuk, tapi tentang siapa yang mampu bertahan tanpa kehilangan makna, tanpa kehilangan arah, dan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Jika kamu merasa apa yang kamu dengar hari ini mewakili apa yang kamu rasakan, tuliskan di kolom komentar, "Aku memilih tetap utuh." Biarkan itu menjadi pengingat sederhana bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dan jika kamu ingin terus belajar memahami hidup dengan cara yang lebih tenang dan lebih bijak, jangan lupa untuk subscribe. Karena di sini kita tidak hanya belajar untuk bertahan, kita belajar untuk hidup tanpa harus menghancurkan diri sendiri. Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan lebih lambat dari yang seharusnya, seolah-olah ada sesuatu yang menahan langkahmu tanpa benar-benar terlihat jelas? Kamu sudah berusaha, sudah mencoba berbagai cara, sudah memaksakan diri untuk tetap bertahan, tetapi hasilnya masih terasa jauh dari apa yang kamu harapkan. Hari demi hari terasa seperti pengulangan yang melelahkan, dan diam-diam kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apakah kamu kurang pintar? Apakah kamu kurang beruntung? Atau mungkin kamu hanya tidak cukup kuat untuk mencapai semua yang kamu impikan? Namun di balik semua pertanyaan itu ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi perlahan mempengaruhi setiap keputusan, setiap langkah, dan setiap energi yang kamu miliki. Sesuatu itu adalah kebencian yang kamu simpan di dalam dirimu sendiri. Kebencian yang mungkin kamu anggap wajar. Kebencian yang kamu anggap sebagai bentuk pembelaan diri, atau bahkan kebencian yang kamu pelihara karena kamu merasa pernah disakiti, direndahkan, atau diperlakukan tidak adil. Tanpa kamu sadari, setiap kali kamu mengingat orang yang kamu benci, setiap kali kamu mengulang kembali kejadian yang menyakitkan itu di dalam pikiranmu, kamu sedang menguras energimu sendiri sedikit demi sedikit. Energi yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk membangun hidupmu, untuk mendekatkan dirimu pada mimpi-mimpimu, justru habis untuk sesuatu yang tidak lagi bisa kamu ubah. Dan yang lebih menyakitkan, kebencian itu tidak benar-benar melukai orang lain. Orang yang kamu benci mungkin sudah melanjutkan hidupnya. Mereka mungkin sudah tidak lagi memikirkan apa yang terjadi. Tetapi kamu masih terjebak di sana, masih memikul perasaan yang sama, masih membawa beban yang seharusnya sudah kamu lepaskan sejak lama. Inilah yang membuat kebencian menjadi begitu berbahaya. Ia tidak datang sebagai sesuatu yang terlihat merusak. Ia datang sebagai sesuatu yang terasa masuk akal. Namun perlahan, tanpa suara, tanpa peringatan, ia mengikat langkahmu, membuatmu berjalan lebih lambat dari potensi yang sebenarnya kamu miliki, membuatmu kehilangan fokus, membuatmu sulit melihat peluang yang sebenarnya ada di depan mata. Dan pada akhirnya, bukan dunia yang menahanmu, bukan keadaan yang menghambatmu, tetapi perasaan yang kamu simpan sendiri di dalam hatimu. Kebencian seringkali tidak muncul begitu saja tanpa alasan. Ia lahir dari pengalaman yang terasa nyata, dari luka yang benar-benar kamu rasakan, dari momen ketika kamu merasa diperlakukan tidak adil atau tidak dihargai sebagaimana mestinya.
Mungkin kamu pernah dikhianati oleh orang yang kamu percaya. Mungkin kamu pernah diremehkan saat kamu sedang berjuang mati-matian. Atau mungkin kamu pernah memberi segalanya tetapi yang kamu terima justru kekecewaan. Dalam kondisi seperti itu, wajar jika hatimu bereaksi. Wajar jika kamu marah. Wajar jika kamu merasa kecewa. Dan dari situlah, kebencian mulai tumbuh perlahan. Awalnya kecil, hanya sekadar rasa tidak suka. Namun karena terus kamu ingat, terus kamu putar kembali di dalam pikiranmu, rasa itu berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Ia mulai menetap, ia mulai menjadi bagian dari cara kamu melihat dunia. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai membawa kebencian itu kemanapun kamu pergi. Kamu membawanya saat kamu bekerja. Kamu membawanya saat kamu mencoba berkembang. Bahkan kamu membawanya saat kamu sedang berusaha mengejar mimpimu sendiri. Masalahnya, kebencian bukan sekadar emosi yang bisa kamu simpan tanpa konsekuensi. Ia seperti beban tambahan yang terus menempel pada langkahmu. Semakin lama kamu menyimpannya, semakin berat beban itu terasa. Dan yang membuatnya lebih sulit adalah, kamu sering tidak menyadari bahwa kamu sedang membawanya. Kamu hanya merasa lelah. Kamu hanya merasa mudah tersinggung. Kamu hanya merasa hidupmu terasa lebih berat dari biasanya. Padahal, sebagian dari beban itu bukan berasal dari keadaan di luar dirimu, melainkan dari emosi yang belum kamu lepaskan. Kebencian membuat pikiranmu sibuk dengan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Ia menarik perhatianmu ke masa lalu, ke kejadian yang sudah selesai tetapi masih kamu hidupkan kembali. Dan setiap kali kamu melakukannya, kamu seperti mengulang luka yang sama, tanpa pernah benar-benar memberi kesempatan pada dirimu untuk sembuh. Inilah yang sering tidak kita sadari, bahwa kebencian tidak hanya mengikat kita pada orang lain, tetapi juga mengikat kita pada versi diri kita yang terluka. Dan selama kamu masih terikat di sana, akan sangat sulit bagimu untuk melangkah dengan utuh menuju masa depan yang kamu inginkan. Bayangkan jika setiap pagi kamu bangun, dan hal pertama yang muncul di pikiranmu bukanlah tujuan hidupmu, bukan rencana yang ingin kamu capai, tetapi seseorang atau sesuatu yang pernah melukaimu. Kamu belum benar-benar memulai harimu, tetapi energimu sudah terkuras hanya karena mengingat masa lalu. Perlahan, tanpa kamu sadari, ini menjadi kebiasaan. Pikiranmu seperti terprogram untuk kembali ke luka yang sama, ke kejadian yang sama, ke rasa tidak adil yang sama. Dan setiap kali itu terjadi, kamu tidak hanya mengingat, kamu juga merasakan ulang emosi yang dulu pernah kamu rasakan. Kemarahan itu kembali hidup, kekecewaan itu kembali terasa nyata, dan tubuhmu merespons seolah-olah semuanya baru saja terjadi. Inilah cara kebencian bekerja secara diam-diam. Ia tidak hanya tinggal di pikiranmu, tetapi juga mempengaruhi kondisi emosional dan bahkan fisikmu. Kamu menjadi lebih mudah lelah bukan karena aktivitasmu terlalu berat, tetapi karena pikiranmu tidak pernah benar-benar beristirahat. Kamu mungkin tetap menjalani hari seperti biasa, tetap bekerja, tetap berinteraksi dengan orang lain, tetapi di dalam dirimu ada konflik yang terus berjalan tanpa henti. Dan konflik itu menguras sesuatu yang sangat berharga, yaitu fokusmu. Padahal fokus adalah salah satu aset terpenting dalam mencapai mimpi. Tanpa fokus, langkahmu menjadi tidak konsisten. Tanpa fokus, keputusanmu menjadi mudah dipengaruhi oleh emosi sesaat. Dan tanpa fokus, kamu akan sering merasa sudah berusaha keras tetapi tidak benar-benar bergerak maju. Kebencian membuatmu terjebak dalam lingkaran yang sama. Kamu ingin maju, tetapi pikiranmu terus menarikmu ke belakang. Kamu ingin berkembang, tetapi emosimu masih terikat pada apa yang sudah terjadi. Akhirnya kamu seperti berjalan dengan satu kaki di masa depan dan satu kaki di masa lalu. Dan posisi seperti itu tidak akan pernah membuatmu bergerak cepat. Bahkan untuk melangkah pun terasa berat. Yang lebih ironis adalah, seringkali kamu tidak menyadari bahwa inilah yang sedang terjadi. Kamu hanya merasa hidupmu stagnan. Kamu merasa usaha yang kamu lakukan tidak sebanding dengan hasil yang kamu dapatkan. Kamu mulai membandingkan dirimu dengan orang lain yang terlihat lebih cepat berkembang. Dan tanpa kamu sadari, perbandingan itu justru menambah beban baru dalam dirimu. Padahal akar dari semua itu bukan karena kamu kurang mampu. Bukan karena kamu tidak punya kesempatan. Tetapi karena ada bagian dari dirimu yang masih tertahan di masa lalu. Bagian yang belum selesai. Bagian yang masih menyimpan kebencian. Selama bagian itu belum kamu lepaskan, kamu akan terus membawa beban yang sama ke setiap langkah yang kamu ambil.
Dan seberapapun keras kamu berusaha, langkahmu akan selalu terasa lebih lambat dari yang seharusnya. Ada satu kenyataan yang seringkali sulit kita terima, tetapi sangat penting untuk kita pahami dengan jujur. Orang yang kamu benci kemungkinan besar tidak merasakan apa yang kamu rasakan. Mereka tidak memikirkanmu setiap hari. Mereka tidak mengulang kejadian itu di dalam kepala mereka seperti yang kamu lakukan. Bahkan bisa jadi mereka sudah benar-benar melanjutkan hidup mereka tanpa membawa beban yang sama seperti yang kamu bawa sekarang. Sementara itu kamu masih terjebak di titik yang sama. Masih mengingat kata-kata yang pernah melukai. Masih memutar ulang kejadian yang sudah lama berlalu. Masih merasakan emosi yang seharusnya sudah kamu lepaskan sejak dulu. Disinilah letak ketidakadilan dari kebencian. Ia tidak pernah mengenai sasaran yang kamu kira. Ia tidak benar-benar menghukum orang lain. Ia justru menghukum dirimu sendiri secara perlahan, tanpa kamu sadari. Setiap kali kamu membenci, kamu memberi ruang dalam hidupmu untuk sesuatu yang tidak membangunmu. Kamu memberi waktu, energi, dan perhatianmu kepada hal yang tidak memberikan manfaat apapun untuk masa depanmu. Dan yang lebih menyakitkan, kamu melakukannya secara sukarela tanpa ada yang memaksamu. Kebencian membuatmu tetap terikat pada orang atau kejadian yang sebenarnya sudah tidak lagi hadir dalam hidupmu secara nyata. Mereka mungkin sudah pergi tetapi jejaknya masih kamu simpan. Dan selama kamu masih menyimpannya, kamu seperti memberi mereka tempat untuk tetap hidup di dalam pikiranmu. Ini bukan lagi tentang mereka. Ini tentang bagaimana kamu memilih untuk merespons apa yang sudah terjadi. Kamu mungkin tidak bisa mengubah masa lalu. Kamu tidak bisa menghapus kejadian yang sudah terjadi, tetapi kamu selalu punya kendali atas bagaimana kamu membawa kejadian itu ke dalam hidupmu hari ini. Apakah kamu ingin terus memikulnya sebagai beban, atau kamu mulai melihatnya sebagai sesuatu yang pernah terjadi tetapi tidak lagi memiliki kuasa atas dirimu? Keputusan ini tidak mudah, karena seringkali melepaskan kebencian terasa seperti kehilangan pembenaran atas rasa sakit yang pernah kamu alami. Seolah-olah jika kamu berhenti membenci, maka apa yang terjadi dulu menjadi tidak penting. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Apa yang kamu rasakan tetap valid. Luka itu tetap nyata. Namun membiarkan kebencian terus hidup di dalam dirimu tidak akan mengubah apapun. Yang tidak akan memperbaiki masa lalu. Ia tidak akan membuatmu merasa lebih baik dalam jangka panjang. Sebaliknya, ia hanya akan membuatmu terus membawa masa lalu itu ke masa depanmu. Dan selama kamu melakukan itu, kamu akan terus berjalan dengan beban yang tidak pernah benar-benar kamu lepaskan. Kebencian tidak hanya membuat langkahmu menjadi lebih berat, tetapi juga perlahan mengubah cara kamu melihat dunia di sekitarmu. Tanpa kamu sadari, ia seperti lensa yang mengaburkan pandanganmu, membuat segala sesuatu terlihat lebih negatif dari yang sebenarnya. Kamu menjadi lebih mudah curiga terhadap niat orang lain. Kamu mulai mempertanyakan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kamu anggap penting. Bahkan dalam situasi yang netral, kamu bisa merasakan ancaman yang sebenarnya tidak ada. Inilah efek halus dari kebencian yang sering tidak disadari. Ia tidak datang dengan suara keras. Ia tidak selalu terlihat jelas. Namun perlahan ia mengubah cara kamu menafsirkan realitas. Akibatnya, hubungan yang seharusnya bisa kamu bangun dengan baik menjadi terasa kaku. Kesempatan yang seharusnya bisa kamu ambil menjadi kamu abaikan. Dan orang-orang yang sebenarnya ingin mendekat, justru kamu jaga jaraknya tanpa alasan yang benar-benar kuat. Semua ini terjadi karena hatimu tidak lagi terbuka sepenuhnya. Kamu menjadi lebih defensif, lebih berhati-hati secara berlebihan. Dan dalam banyak kasus, kamu bahkan mulai menutup dirimu dari kemungkinan-kemungkinan baru yang sebenarnya bisa membawa perubahan besar dalam hidupmu. Padahal mimpi tidak pernah tumbuh di ruang yang sempit. Ia membutuhkan keberanian untuk percaya. Ia membutuhkan keterbukaan untuk melihat peluang. Dan ia membutuhkan ketenangan pikiran agar kamu bisa mengambil keputusan dengan jernih. Sayangnya kebencian justru mengambil semua itu darimu. Ia membuatmu sulit percaya. Ia membuatmu ragu untuk melangkah, dan ia membuatmu lebih fokus pada potensi kegagalan daripada kemungkinan keberhasilan. Dalam kondisi seperti ini, bukan hanya langkahmu yang melambat, tetapi arahmu juga bisa mulai menyimpang. Kamu mungkin masih bergerak tetapi bukan menuju tujuan yang benar-benar kamu inginkan. Kamu lebih banyak bereaksi daripada menciptakan, lebih banyak menghindari daripada membangun.
Dan tanpa kamu sadari, hidupmu mulai dikendalikan oleh apa yang kamu takuti, bukan oleh apa yang kamu impikan. Inilah salah satu alasan mengapa kebencian sangat berbahaya bagi perjalanan hidup seseorang. Karena ia tidak hanya menahanmu di tempat, tetapi juga bisa mengarahkanmu menjauh dari jalan yang seharusnya kamu tempuh. Ia membuatmu kehilangan kejernihan dalam melihat mana yang penting dan mana yang tidak. Dan ketika kejernihan itu hilang, keputusan-keputusan yang kamu ambil pun menjadi tidak lagi sejalan dengan tujuan besarmu. Jika dibiarkan terlalu lama, kebencian bisa menjadi kebiasaan. Bukan lagi sekadar reaksi sesaat, tetapi bagian dari cara berpikirmu setiap hari. Dan saat itu terjadi, kamu bukan hanya membawa beban, tetapi kamu sudah hidup di dalam beban itu sendiri. Banyak orang tidak menyadari bahwa kebencian seringkali menyamar sebagai kekuatan. Ia membuat kita merasa tegas, membuat kita merasa tidak bisa dipermainkan, membuat kita merasa memiliki kendali atas diri sendiri. Seolah-olah dengan menyimpan kebencian, kita sedang menjaga harga diri kita agar tidak diinjak oleh orang lain. Sekilas perasaan ini terlihat masuk akal, bahkan terasa benar. Namun jika kita mau melihat lebih dalam, ada sesuatu yang perlu kita sadari dengan jujur. Kebencian bukanlah tanda bahwa kamu kuat. Justru seringkali, itu adalah tanda bahwa ada bagian dalam dirimu yang masih terluka dan belum selesai. Karena orang yang benar-benar kuat tidak membutuhkan kebencian untuk merasa utuh. Mereka tidak membutuhkan kemarahan yang terus dipelihara untuk menjaga nilai dirinya. Mereka tidak menggantungkan ketenangan hidupnya pada apa yang dilakukan orang lain di masa lalu. Sebaliknya, ketika kamu terus membenci, itu berarti kamu masih memberi ruang bagi masa lalu untuk mengendalikan perasaanmu hari ini. Kamu mungkin terlihat tegar di luar, tetapi di dalam ada sesuatu yang masih rapuh dan terus bereaksi terhadap luka yang sama. Dan selama reaksi itu masih ada, kamu belum benar-benar bebas. Kamu masih terikat, masih tergantung pada sesuatu yang sebenarnya sudah selesai secara waktu, tetapi belum selesai secara emosional. Inilah jebakan terbesar dari kebencian. Ia membuatmu merasa sedang melindungi diri, padahal sebenarnya kamu sedang membatasi dirimu sendiri. Ia membuatmu merasa sedang menjaga jarak, padahal kamu sedang menjauh dari kesempatan untuk tumbuh. Ia membuatmu merasa sedang berdiri kuat, padahal kamu sedang menahan dirimu untuk bergerak lebih jauh. Kamu mungkin berpikir bahwa dengan membenci, kamu tidak akan disakiti lagi. Namun kenyataannya, selama kamu masih menyimpan kebencian, kamu terus menyakiti dirimu sendiri dari dalam. Karena setiap kali kamu mengingatnya, setiap kali kamu memikirkannya, kamu membuka kembali luka yang sama. Dan tanpa kamu sadari, kamu menjadi orang yang terus mengulang rasa sakit itu, bahkan tanpa kehadiran orang yang dulu menyebabkannya. Jika kamu ingin benar-benar kuat, maka kamu perlu melihat kebencian dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai alat untuk bertahan, tetapi sebagai sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diselesaikan di dalam dirimu. Sinyal bahwa kamu perlu berhenti melawan apa yang sudah terjadi, dan mulai menerima bahwa tidak semua hal bisa kamu kendalikan. Karena kekuatan yang sebenarnya bukan terletak pada seberapa lama kamu bisa membenci, tetapi pada seberapa berani kamu melepaskan sesuatu yang sebenarnya tidak lagi membawa manfaat bagi hidupmu. Orang yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang mampu menyimpan kebencian paling lama, tetapi mereka yang berani melepaskannya pada waktu yang tepat. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena seringkali melepaskan terasa seperti menyerah. Seperti mengakui bahwa apa yang terjadi dulu tidak lagi penting. Atau bahkan terasa seperti memberikan kemenangan kepada orang yang pernah melukai kita. Namun pemahaman seperti itu seringkali menyesatkan. Melepaskan bukan berarti kamu kalah. Melepaskan bukan berarti kamu lemah. Justru sebaliknya, melepaskan adalah bentuk kendali tertinggi atas dirimu sendiri. Karena kamu tidak lagi membiarkan apa yang terjadi di luar dirimu menentukan apa yang kamu rasakan di dalam. Kamu mulai mengambil kembali kendali atas pikiranmu, atas emosimu, dan atas arah hidupmu. Ini adalah titik di mana kamu berhenti bereaksi dan mulai memilih. Memilih untuk tidak lagi terjebak dalam emosi yang sama. Memilih untuk tidak lagi mengulang cerita yang sama di dalam kepala. Memilih untuk tidak lagi memberi ruang bagi hal-hal yang tidak membawamu ke masa depan yang lebih baik. Orang yang bisa melakukan ini biasanya memahami satu hal yang sangat penting. Bahwa hidup mereka terlalu berharga untuk dihabiskan pada sesuatu yang tidak bisa mereka ubah.
Mereka sadar bahwa waktu terus berjalan dan setiap detik yang mereka habiskan untuk membenci adalah detik yang tidak akan pernah kembali. Mereka juga mengerti bahwa fokus adalah aset yang sangat terbatas. Dan jika fokus itu dihabiskan untuk hal yang salah, maka hasil yang mereka dapatkan juga tidak akan pernah maksimal. Itulah sebabnya mereka memilih untuk melepaskan, bukan karena mereka lupa, tetapi karena mereka ingin melanjutkan hidup. Mereka tidak menunggu orang lain berubah. Mereka sekedar menunggu keadaan menjadi ideal. Mereka memutuskan untuk bergerak sekarang, dengan apa yang mereka miliki, tanpa membawa beban yang tidak perlu. Dan dari keputusan sederhana itulah, hidup mereka mulai berubah perlahan. Langkah mereka menjadi lebih ringan. Pikiran mereka menjadi lebih jernih. Dan yang paling penting, arah hidup mereka menjadi lebih jelas. Karena ketika kamu tidak lagi disibukkan oleh apa yang menyakitimu di masa lalu, kamu akhirnya punya ruang untuk fokus pada apa yang bisa membangunmu di masa sekarang. Inilah yang membedakan antara orang yang terus terjebak dan orang yang benar-benar maju. Bukan karena mereka tidak pernah disakiti, tetapi karena mereka memilih untuk tidak tinggal terlalu lama di dalam rasa sakit itu. Melepaskan kebencian sering disalahartikan sebagai melupakan atau bahkan membenarkan apa yang telah terjadi. Padahal keduanya adalah hal yang sangat berbeda. Kamu tidak perlu melupakan luka yang pernah kamu rasakan. Dan kamu juga tidak perlu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Apa yang terjadi tetaplah nyata. Apa yang kamu rasakan tetaplah valid. Namun yang perlu kamu pahami adalah membawa kebencian ke masa depan tidak akan mengubah apapun dari masa lalu. Ia tidak akan memperbaiki kejadian itu. Ia tidak akan membuatmu mendapatkan kembali apa yang pernah hilang. Sebaliknya, ia hanya memastikan bahwa luka itu terus hidup, bahkan ketika waktu sudah berjalan jauh ke depan. Melepaskan berarti kamu memilih untuk tidak lagi membawa luka itu sebagai beban dalam setiap langkahmu. Kamu tidak menyangkal bahwa itu pernah terjadi, tetapi kamu juga tidak lagi menjadikannya sebagai pusat dari hidupmu. Kamu mulai memindahkan fokusmu dari mengapa ini terjadi padaku menjadi apa yang bisa aku lakukan setelah ini. Perubahan cara pandang ini terlihat sederhana tetapi dampaknya sangat besar. Karena selama kamu terus bertanya mengapa, kamu akan terjebak dalam masa lalu yang tidak bisa diubah. Tetapi ketika kamu mulai bertanya apa selanjutnya, kamu membuka pintu untuk masa depan yang masih bisa kamu bentuk. Disinilah proses melepaskan benar-benar dimulai. Bukan dalam satu momen besar yang dramatis, tetapi dalam keputusan-keputusan kecil yang kamu buat setiap hari. Keputusan untuk tidak lagi mengulang cerita lama di dalam pikiranmu. Keputusan untuk tidak lagi memberi energi pada emosi yang sama. Keputusan untuk perlahan menerima bahwa tidak semua hal harus kamu pahami untuk bisa kamu lepaskan. Proses ini mungkin tidak instan. Ada hari di mana kamu merasa sudah baik-baik saja, lalu tiba-tiba ingatan itu kembali muncul. Ada momen di mana emosimu terasa naik lagi tanpa peringatan. Dan itu tidak apa-apa, karena melepaskan bukanlah garis lurus yang selalu maju tanpa hambatan. Ia ada atasan proses yang kadang naik, kadang turun, tetapi tetap bergerak ke arah yang lebih baik. Yang terpenting adalah kamu tidak lagi memilih untuk tinggal di sana. Kamu tidak lagi menjadikan kebencian sebagai bagian dari identitasmu. Kamu mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang sedang bertumbuh, bukan seseorang yang selamanya terikat oleh luka. Dan dari situlah sedikit demi sedikit beban yang kamu bawa mulai terasa lebih ringan. Saat kamu mulai benar-benar melepaskan kebencian, ada perubahan halus yang perlahan akan kamu rasakan dalam hidupmu. Mungkin tidak langsung terlihat besar, mungkin tidak langsung mengubah segalanya dalam semalam. Namun perubahan itu nyata. Dan yang paling pertama biasanya adalah kembalinya fokus yang selama ini hilang. Pikiranmu tidak lagi dipenuhi oleh hal-hal yang menguras energi. Kamu tidak lagi sibuk memutar ulang kejadian lama yang tidak bisa diubah. Perlahan ruang di dalam kepalamu menjadi lebih tenang, lebih jernih. Dan dari kejernihan itulah kamu mulai bisa melihat hidupmu dengan sudut pandang yang berbeda. Hal-hal yang dulu terasa membingungkan mulai terlihat lebih sederhana. Keputusan-keputusan yang dulu terasa berat mulai bisa kamu ambil dengan lebih tenang. Kamu tidak lagi bereaksi secara berlebihan terhadap hal-hal kecil. Dan yang paling penting, kamu mulai memiliki kembali kendali atas dirimu sendiri. Energi yang dulu habis untuk membenci, kini bisa kamu arahkan ke hal-hal yang benar-benar penting. Ke hal-hal yang membangun masa depanmu.
ke hal-hal yang mendekatkanmu pada tujuan yang selama ini ingin kamu capai. Inilah momen di mana hidupmu mulai bergerak lagi, bukan karena keadaan tiba-tiba berubah, tetapi karena kamu yang berubah. Kamu tidak lagi membawa beban yang sama, sehingga langkahmu menjadi lebih ringan. Dan ketika langkahmu ringan, kamu bisa bergerak lebih cepat tanpa harus memaksakan diri. Kamu juga mulai menyadari bahwa banyak peluang yang sebelumnya tidak kamu lihat, bukan karena peluang itu baru muncul, tetapi karena sebelumnya pikiranmu terlalu penuh untuk bisa menyadarinya. Sekarang dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih terbuka, kamu bisa melihat kemungkinan-kemungkinan baru yang dulu terlewatkan. Kamu menjadi lebih berani mencoba, lebih berani mengambil langkah, dan lebih percaya bahwa apa yang kamu lakukan memiliki arah yang jelas. Perubahan ini mungkin tidak selalu terasa dramatis. Namun jika kamu menjalaninya dengan konsisten, dampaknya akan sangat besar dalam jangka panjang. Hidupmu tidak lagi dipenuhi oleh reaksi terhadap masa lalu, tetapi mulai dipenuhi oleh tindakan untuk masa depan. Dan di titik inilah kamu akan mulai merasakan bahwa mimpimu yang dulu terasa jauh perlahan mulai mendekat. Bukan karena kamu menjadi orang yang berbeda sepenuhnya, tetapi karena kamu akhirnya berhenti membawa sesuatu yang selama ini memperlambatmu tanpa kamu sadari. Pada akhirnya, hidup ini sebenarnya jauh lebih sederhana dari yang sering kita bayangkan. Kita yang sering kali membuatnya terasa rumit, bukan karena keadaan selalu sulit, tetapi karena apa yang kita bawa di dalam diri kita sendiri. Emosi yang tidak selesai, pikiran yang terus berputar pada hal yang sama, dan salah satu yang paling berat adalah kebencian yang kita pelihara terlalu lama. Kita sering berpikir bahwa hidup yang berat disebabkan oleh banyaknya masalah yang datang. Padahal dalam banyak kasus, yang membuatnya terasa berat adalah karena kita tidak pernah benar-benar melepaskan masalah yang sudah lewat. Kita terus membawanya ke hari ini, ke besok, bahkan ke masa depan yang seharusnya menjadi tempat untuk hal-hal baru. Kebencian membuat perjalanan hidup terasa lebih panjang dari yang seharusnya. Bukan karena jaraknya benar-benar jauh, tetapi karena setiap langkah yang kita ambil dipenuhi oleh beban yang tidak perlu. Bayangkan jika kamu berjalan dengan membawa sesuatu yang berat di punggungmu setiap hari. Mungkin kamu masih bisa sampai ke tujuan, tetapi kamu akan tiba dengan lebih lambat, lebih lelah, dan mungkin dengan banyak kesempatan yang terlewat di sepanjang jalan. Begitu juga dengan hidup. Ketika kamu terus membawa kebencian, kamu sebenarnya sedang menunda dirimu sendiri. Bukan dunia yang menghambatmu, bukan orang lain yang memperlambatmu, tetapi pilihanmu untuk tetap memegang sesuatu yang sebenarnya sudah bisa kamu lepaskan. Sederhananya, hidup tidak pernah meminta kamu untuk membawa semuanya. Ada hal-hal yang memang harus kamu pelajari, tetapi tidak harus kamu simpan selamanya. Ada kejadian yang perlu kamu ingat sebagai pelajaran, tetapi tidak perlu kamu jadikan beban. Dan ada orang-orang yang mungkin pernah melukai kamu, tetapi tidak perlu kamu bawa terus dalam perjalanan hidupmu. Ketika kamu mulai memahami ini, kamu akan melihat bahwa banyak hal yang selama ini terasa berat sebenarnya bisa menjadi lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena cara kamu memandangnya berubah. Dan perubahan cara pandang ini sangat menentukan arah hidupmu ke depan. Karena hidup yang sederhana bukan berarti tanpa masalah, tetapi hidup yang tidak dipenuhi oleh beban yang tidak perlu. Dan kebencian adalah salah satu beban terbesar yang sering kita pilih untuk tetap kita bawa, bahkan ketika kita sebenarnya sudah tidak perlu lagi melakukannya. Jika kamu benar-benar ingin mempercepat hidupmu, maka ada satu keputusan penting yang tidak bisa kamu hindari. Kamu harus berani melepaskan hal-hal yang selama ini memperlambat langkahmu. Dan dari sekian banyak hal itu, kebencian adalah salah satu yang paling berat, tetapi juga paling menentukan. Bukan karena ia terlihat besar di permukaan, tetapi karena ia bekerja diam-diam di dalam dirimu. Ia mempengaruhi cara kamu berpikir, cara kamu merespons keadaan, cara kamu melihat dirimu sendiri. Dan tanpa kamu sadari, ia ikut menentukan arah hidupmu secara keseluruhan. Banyak orang ingin hidupnya berubah. Mereka ingin lebih maju, lebih sukses, lebih tenang. Namun di saat yang sama mereka masih mempertahankan emosi yang justru menghambat semua itu. Mereka ingin bergerak cepat tetapi masih membawa beban lama. Mereka ingin fokus tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh masa lalu. Dan selama hal ini terus terjadi, perubahan yang mereka inginkan akan terasa sangat lambat.
Karena kamu tidak bisa berlari dengan maksimal jika kamu masih terikat oleh sesuatu di belakangmu. Melepaskan kebencian memang tidak mudah. Ada ego yang harus kamu turunkan. Ada rasa ingin benar yang harus kamu lepaskan. Dan ada bagian dari dirimu yang harus kamu ajak berdamai. Namun semua itu sebanding dengan apa yang akan kamu dapatkan setelahnya. Ketenangan, kejernihan, dan kebebasan untuk benar-benar fokus pada hidupmu sendiri. Kamu tidak lagi sibuk dengan apa yang orang lain lakukan. Kamu tidak lagi terjebak dalam cerita yang sudah selesai. Kamu mulai mengarahkan energimu sepenuhnya pada hal-hal yang bisa kamu bangun hari ini. Dan disitulah hidupmu mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Lebih ringan tetapi lebih pasti. Lebih tenang tetapi lebih terarah. Kamu tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu hanya perlu memastikan bahwa setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat pada versi dirimu yang lebih baik. Dan untuk bisa sampai ke titik itu, kamu harus berani mengambil satu langkah yang mungkin terasa berat, tetapi sangat penting, yaitu berhenti membawa kebencian sebagai bagian dari perjalananmu. Karena pada akhirnya, bukan seberapa besar mimpimu yang menentukan seberapa cepat kamu mencapainya, tetapi seberapa ringan langkahmu saat kamu berjalan menuju ke. Pada akhirnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling benar, dan bukan juga tentang siapa yang paling pantas untuk disalahkan. Hidup lebih tentang bagaimana kamu memilih untuk menjalani setiap hari yang kamu miliki. Kamu bisa memilih untuk terus membawa kebencian yang perlahan menguras energimu. Atau kamu bisa memilih untuk melepaskannya dan memberi dirimu kesempatan untuk hidup dengan lebih ringan. Pilihan ini tidak selalu mudah, karena terkadang melepaskan terasa seperti kehilangan sesuatu yang sudah lama kamu pegang. Seperti melepaskan cerita yang sudah menjadi bagian dari dirimu. Namun jika kamu mau jujur pada dirimu sendiri, kamu akan sadar bahwa yang kamu lepaskan bukanlah sesuatu yang berharga untuk masa depanmu. Kamu sedang melepaskan beban. Kamu sedang melepaskan sesuatu yang selama ini menahan langkahmu. Dan ketika kamu benar-benar berani melakukannya, kamu akan mulai merasakan perubahan yang mungkin tidak langsung besar tetapi sangat berarti. Hidupmu terasa lebih tenang. Pikiranmu tidak lagi penuh dengan hal-hal yang tidak perlu. Dan kamu mulai bisa melihat arah hidupmu dengan lebih jelas. Kamu tidak lagi berjalan sambil menoleh ke belakang. Kamu mulai berjalan dengan fokus ke depan. Dan disitulah mimpimu yang dulu terasa jauh perlahan mulai mendekat. Bukan karena jalanmu tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena kamu akhirnya berjalan tanpa beban yang menghambatmu. Ingatlah, kamu tidak bisa mengontrol apa yang sudah terjadi. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu. Tetapi kamu selalu punya kendali atas apa yang kamu pilih untuk kamu bawa ke masa depan. Dan jika kamu memilih untuk membawa kedamaian, maka langkahmu akan terasa lebih ringan. Jika kamu memilih untuk melepaskan kebencian, maka jalanmu akan terasa lebih terbuka. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah kamu ingin terus berjalan dengan beban yang sama? Atau kamu siap untuk melepaskannya dan mulai melangkah lebih cepat menuju hidup yang kamu inginkan? Jika kamu merasa narasi ini berbicara tentang dirimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang lain yang mungkin juga sedang berjuang dengan perasaan yang sama. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan pengingat seperti ini, kamu bisa mulai dengan langkah sederhana. Tetaplah di sini, dengarkan, dan izinkan dirimu perlahan berubah menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bebas dari hal-hal yang selama ini menahanmu.